Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Kalisa Avenia dengan nomor NIM 2001071029. Saya di kelas 3B D3 Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertemuan saya terkait dengan laporan keuangan laris elektronik. Di sini saya sudah memiliki laporan keuangan mulai dari perkiraan, daftar arus kas, neraca awal, kas, bank, dan beberapa jurnal lainnya terkait dengan laris elektronik ini. Baik, di sini saya menemukan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh laris elektronik, yaitu dimulai dari kesalahan pencatatan di buku besar. Setelah saya amati, terdapat beberapa kesalahan di bagian buku besar. Yang pertama yaitu di bagian piutang dagang, yang dimana laris elektronik tidak menggunakan rumus dalam pencatatannya. Di sini saya sudah memperbaiki dengan membuatkan rumusnya dan juga melakukan kesalahan dalam pencatatannya. Di sini laris elektronik mencatat sebanyak Rp119.996.850. Seharusnya yaitu elektronik mencatat Rp119.357.850. Dan juga karena berbedanya angka yang dicatat tersebut, maka menghasilkan saldo akhir yang berbeda. Selanjutnya yaitu di akun persediaan barang dagang yang dilakukan oleh laris elektronik. Yang pertama itu tidak menggunakan rumus. Di sini saya sudah membuatkan rumusnya. Dan di dalam pencatatan angka di saldonya pun juga salah, di mana laris elektronik mencatat sebanyak 704.429.850, sedangkan sebenarnya itu 684.629.850. Itu kesalahan di persediaan barang dagang. Terdapat juga kesalahan di bagian penjualan dan juga bagian pembelian juga mendapatkan hal yang sama seperti yang kesalahan-kesalahan di bagian persediaan barang dagang dan hutang dagang tersebut. Di bagian hutang dagang juga terdapat kesalahan yang dimana saldo akhirnya di bagian laris elektronik mencatat 139.683.700.000, sedangkan seharusnya yang dicatat adalah 130.683.700 rupiah. Baik, inilah beberapa temuan kesalahan pencatatan yang ditemukan di buku besar laris elektronik. Selanjutnya, setelah ditemui beberapa akun tersebut, dibuat di akun tabel temuan, yang dimana kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh klien itu dari nomor akun, nama akun, dicatat klien yang harusnya dicatat selisih keterangan, di mana nomor akun 130 yaitu piutang dagang yang dicatat oleh klien adalah 119.496.850, yang seharusnya dicatat klien adalah 119.397.850, di mana selisihnya yaitu 99.000, di mana keterangannya itu klien lebih catat. Selanjutnya yaitu 140 yaitu persediaan barang dagang, dicatat kliennya itu sebesar 704.429.850, yang seharusnya dicatat 684.629.850. Selisihnya itu 19.800.000. Keterangannya lebih dicatat. Selanjutnya itu di hutang dagang, selisihnya juga terdapat 9 juta. Keterangannya itu lebih catat di klien laris elektronik. Selanjutnya yaitu akun 400 yaitu akun penjualan dengan selisih pencatatan itu 99.000.
keterangan lebih catat. Selanjutnya yaitu di bagian pembelian, selisihnya terdapat 9 juta, keterangan lebih catat. Dan selanjutnya itu di bagian laporan laba rugi juga terdapat kesalahan dalam pencatatannya, yaitu terdapat di akun penjualan, yang dimana klien sebelumnya mencatat 317.500.000. Itu seharusnya dicatat 520.218.500. Selanjutnya itu di pembelian juga dicatat 332.273.600.000, di mana seharusnya dicatat itu 323.373.600, di mana kesalahannya yang dicatat oleh klien, sehingga mengakibatkan dari kesalahan tadi mengakibatkan laba bersihnya juga berbeda. Temuan saya itu yang pertama, penjualan yang dicatat klien 520, 317, 500.000, seharusnya 520, 218, 500, di mana selisih untuk penjualan di laba rugi yaitu sebesar 99.000. Keterangannya itu lebih catat. Selanjutnya pembelian yaitu selisihnya terdapat 9 juta. Keterangan itu lebih catat oleh klien Haris Elektronik. Selanjutnya itu persediaan barang dagang 19.800.000. Keterangan lebih catat sehingga selisih terdapat 19.800.000. Keterangan lebih catat di bagian persediaan barang dagang. Selanjutnya di laba bersihnya juga terdapat kesalahan, yaitu selisihnya terdapat 18.99 juta. Keterangan itu lebih catat oleh Haris klien. Selanjutnya itu di audit, di mana selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas, di mana di sini Laris Elektronik membuat 30.834.071 juta. Seharusnya yaitu 15.935.071.000. Di temuan yang saya buat juga sudah saya jelaskan, di mana labanya yaitu 30.834.071.000 rupiah, yang seharusnya dicatat yaitu 15.935.071 rupiah. Selisihnya itu 14.899.000. Keterangannya lebih dicatat oleh klien. Selanjutnya itu modal akhir sebanyak 1.514.054.822 yang seharusnya dicatat oleh klien, yaitu syarat kemudian 459.155.822 rupiah. Selisihnya itu 14.899.000. Keterangannya lebih catat oleh klien Laris Elektronik. Selanjutnya itu juga terdapat temuan di neraca. Juga terdapat kekeliruan yang dicatat oleh Laris Elektronik, yang dimana tabel yang saya tampilkan ini sudah saya buatkan perubahannya seperti di buku besar, yang juga ada salah pencatatan di bagian hutang dagang, persediaan barang dagang, hutang dagang, dan modal tanah ini. Nah, di bagian tabel sheet neraca ini sudah saya buatkan yang sebenarnya menggunakan rumus, dan di temuan yang saya buat juga sudah dapat penjelasan. Yang pertama itu piutang dagang, di mana selisihnya terdapat 99.000 lebih catat oleh klien Haris Elektronik. Di akun persediaan barang dagang tercatat selisih 19.800.000 lebih catat oleh klien Haris Elektronik. Di hutang dagang yaitu 9 juta lebih catat. Di modal Tuan Naili, klien mencatat 1.514.54822, selisihnya yaitu 14.899 juta. Total aktiva juga berubah menjadi selisihnya itu 19.899.000, yaitu lebih
dicatat oleh klien Haris Elektronik yang mengakibatkan aktiva tetapnya juga berubah, di mana terdapat selisih sebesar 19.899.000 itu lebih dicatat oleh klien Haris Elektronik. Baik, di sini dapat disimpulkan dan dijelaskan bahwa klien dari Laris Elektronik terdapat melakukan lebih catat yang dimana angka yang dicatat klien dan yang seharusnya dicatat oleh klien itu sangat berbeda, yang dimana selisihnya juga terdapat di sini lebih banyak. Jadi kesalahan terdapat di pencatatan oleh klien. Baiklah, itulah keterangan dari temuan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.